Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila banyak cicak di rumah, sebaiknya kalian hati-hati karena ada pertanda berikut ini. Cicak merupakan salah satu hewan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ia akan menempel di dinding-dinding rumah atau di balik langit-langit rumah tempatnya bersembunyi. Bahkan ada anggapan jika kejatuhan cicak akan dianggap sial. Apalagi cicak juga dikenal merupakan hewan yang kotor dan membawa segala penyakit, sehingga ada sebuah hadis yang menganjurkan untuk membunuh cicak. Bahkan barang siapa yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala kebaikan. Tak hanya itu saja, perlu dihati-hati, jika banyak cicak di rumah juga menandakan adanya jin. Benarkah demikian? Ada banyak cicak di rumah, jangan langsung panik, bisa jadi pertanda yang menguntungkan. Berikut alasan atau pembahasan selengkapnya, berikut ulasan selengkapnya yang diterangkan oleh Ustadz Hidayat soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala baik sekali pukulan 2 kali sampai 4 kali, karena memang jika seperti itu terlihat kejam. Nah, pertanyaan itu pernah disampaikan oleh salah satu jamaah. Sebelum masuk ke cicak harus dipahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan suatu makhluk apapun itu. Setidaknya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada ujian kemaslahatan. Makhluk itu diciptakan supaya kita mengambil kemaslahatannya saja. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya, ketika diciptakan buat supaya kita mengambil madunya. Kita tidak pernah mempermasalahkan lebahnya, diambil manfaatnya dari madu dan sengatannya untuk obat dan sebagainya. Jadi hewan ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang penciptaannya adalah ujian kemaslahatan untuk manusia supaya kita mendapat maslahat dari situ. Setiap kalian ambil niat karena Allah, ada pahala di situ, dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintahnya. Kemudian yang kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah sebagai ujian yang menghadirkan mudarat di sini. Hal ini bertujuan supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus dihindari. Misalkan nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diciptakan, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus, ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya memang meski dieksekusi atau dibunuh. Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor dan dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Jadi pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah memang hikmatnya untuk menunjukkan tanda-tanda yang kotor dari diri saya atau nyamuk. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk ketika datang membawa sesuatu yang baik di kehidupan kita cuma dilihat dari persepsi yang kotor. Kita bunuh nyamuk di situ menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Jadi diciptakan oleh Allah menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Maka ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, Masya Allah turun ayat di situ, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 26, yang artinya Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba.
Allah itu gak pernah punya sepasang makhluk, kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kemaslahatan untuk kita. Persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan mudarat di situ yang harus kemudian kita hilangkan. Kalau Allah nggak tampakkan, maka bahaya bagi kehidupan kita, termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian mudarat di samping ujian keimaman. Di samping ujian keimanan ada mudarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ, ada bakteri di sekitarnya, yang dimakan pun yang kotor. Jadi ini menandakan ketika cicak hadir itu diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada mudarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Maka ia diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ini yang kotor, ada yang gak bagus termasuk diri sendiri. Maka Nabi Muhammad menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk, untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakannya untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh dia. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma dapat pahala, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul, termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Maka bisa dikatakan kalau ada cicak di beberapa tempat itu, jin biasanya juga di situ karena senang di tempat yang kotor. Dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Diharapkan menjadi dingin dan teduh. Ini malah ditiup oleh hewan ini. Maka ketika Anda membunuhnya bukan cuma menghilangkan kotoran, ditambah ada pahalanya di situ. Pahalanya dengan sekali pukul ada 100 kebaikan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang ketiga, ujian yang sifatnya menunjukkan karakter. Misal saat Allah menciptakan monyet yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 65, yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tiproli. Kami punya kajian tafsir. Saya mintakan kepada murid-murid kami untuk praktek langsung di kebun binatang. Jadi kita bagi kelompok, keluarkan semua ayat-ayat Al-Quran yang terdapat kata binatang di situ. Ada monyet, unta, gajah, ada macam-macam. Terus kita bikin kelompok, dianalisis apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan tersebut dan dipresentasikan. Begitu ada kelompok monyet, presentasi dia, sampaikan pesan ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya. Kemudian kami lempar lagi, dia tangkap dengan tangan kirinya. Lempar lagi, tangkap dengan kakinya. Lempar lagi, tangkap dengan kaki satunya lagi. Begitu ada kawanan lainnya masuk, dia akan usir, gak boleh. Kalau dia sudah gak suka dengan makanan dia akan datang ke tempat yang lain. Dia akan obrak-abrik tempat itu. Sama menunjukkan karakter. Makanya ketika dikeluarkan dari Quran itu, gak mungkin gak ada yang kosong dari faidah. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh. Itu penjelasan dari Ustaz Hadi Hidayat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan keimanan
serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata atau kalimat saya kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.